Partai Republik di Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka hampir menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan menang dalam pemilihan sela Kongres Amerika Serikat pada bulan November. Dan semua itu karena tindakan Donald Trump. Inflasi tahunan melonjak hampir mencapai level tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Orang Amerika semakin tidak menyukai Partai Republik di Kongres. Cara Presiden Donald Trump menangani inflasi dan semakin tidak menyukai perang dengan Iran. Dan tingkat persetujuan Trump dalam beberapa survei turun ke level terendah selama masa jabatan keduanya. Dan pesan utama Gedung Putih bahwa situasinya tetap lebih baik daripada saat Joe Biden menjabat sekarang hampir tidak lagi berhasil. Dan beberapa survei sekaligus benar-benar menunjukkan bahwa semakin banyak warga Amerika yang tidak puas dengan tindakan Presiden Amerika Donald Trump di tengah perang dengan Iran dan kenaikan harga. Tingkat ketidaksetujuan terhadap kebijakan Trump mencapai rekor 62%. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengakui bahwa penurunan harga energi kemungkinan baru akan dimulai insya Allah pada akhir tahun ini. Namun, menurut Scott Bessent, tidak perlu berharap harga bensin akan kembali ke tingkat sebelum perang. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tuliskan pertanyaan apa saja. Комментарий под этим видео. Berlanggananlah ke saluran Telegram saya Peci News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru segera setelah kami menerimanya. Jadi, lembaga MSNAU mensurvei senator dan anggota Kongres dari Partai Republik menjelang persiapan pemilu dan mendengar sesuatu yang mengejutkan. Partai Republik hampir menerima kenyataan bahwa mereka kemungkinan besar akan kalah dalam pemilu tahun ini. Seperti yang ditulis oleh lembaga tersebut, inflasi tahunan melonjak ke level tertinggi dalam 3 tahun. Warga Amerika semakin tidak menyukai Partai Republik di Kongres karena mereka sama sekali tidak melawan tindakan Trump, melainkan hanya menuruti keinginannya. Warga Amerika tidak menyukai perang Trump melawan Iran, apalagi soal inflasi. Dan tingkat persetujuannya dalam beberapa survei turun ke level terendah. Selanjutnya saya akan mengutip sebuah pernyataan. Pesan dari Gedung Putih bahwa situasinya tetap lebih baik daripada saat Joe Biden sekarang hampir tidak lagi berhasil. Sekilas, ini memang terdengar seperti pesan kemenangan bagi kampanye itu. Pembelaan yang diarahkan ke masa lalu pada saat para pemilih justru menanyakan tentang masa depan. Tentang harga di toko bahan makanan, harga di SPBU, dan perang yang tampaknya tidak ada akhirnya. Secara tertutup, bahkan beberapa asisten Trump pun mengakui hal ini. Saat ini suasananya seperti ini. Kami paham bahwa pada pemilu sela, kami sudah pasti kalah, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada kantor berita MSNEU. Dan untuk memahami suasana pesimistis ini, kita perlu melihat angka-angka dan indikator yang objektif. Untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, para pemilih mengatakan bahwa mereka lebih mempercayai Partai Demokrat daripada Partai Republik dalam urusan ekonomi. Dan sekarang perhatikan, menurut survei terbaru dari saluran TV Fox News yang berhaluan Republik, 52% mempercayai Demokrat dan 48% mempercayai Partai Republik. Saya tekankan, ini adalah survei dari pihak Republik. Partai Republik pada dasarnya telah memperburuk prediksi mereka untuk sisa tahun ini. Para analis energi memperingatkan bahwa harga minyak bisa naik lebih tinggi lagi. Dan model resesi Moody's sekarang memperkirakan kemungkinan resesi di AS Serikat dalam 12 bulan ke depan adalah 50/50. Namun yang lebih menarik adalah pernyataan Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent. Dia tiba-tiba menyatakan bahwa harga energi yang saat ini melonjak tajam akibat perang di Timur Tengah seharusnya turun, tapi bukan sekarang, paling cepat di akhir tahun. Menurutnya, harga minyak setelah konflik ini berakhir akan jauh lebih rendah, tapi tidak langsung. Dan semakin lama perang ini berlangsung, kata Bessent, semakin lama pula pasar akan pulih. Namun sudah jelas sekarang bahwa Partai Republik memasuki pemilihan sela Kongres dengan harga bensin yang tinggi. Dan ini secara historis selalu memengaruhi suasana elektoral di Amerika Serikat. Namun demikian, berikut yang ditulis oleh MS Now. Di Gedung Putih, mereka mengimbau agar tidak mengesampingkan Partai Republik. Jika tahun 2024 menunjukkan sesuatu, kata mereka di sana, itu adalah bahwa situasi politik bisa berubah drastis hanya dalam beberapa minggu. Berita cepat berubah dan para pemilih memiliki ingatan yang pendek. Menurut salah satu pejabat, survei internal di Gedung Putih tampak kurang menggembirakan, tidak sepesimis survei publik.
Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan itu bukan rahasia. Tapi waktunya juga masih cukup, kata pejabat itu. Pada saat yang sama, di antara para ahli strategi Partai Republik, rasa frustrasi semakin meningkat. Mereka merasa bahwa Presiden Trump dan timnya terlalu lambat dalam memfokuskan perhatian pada isu-isu utama. Sebaliknya, Trump sibuk dengan perang melawan Iran, serta pembangunan aula dansa di Gedung Putih senilai $400 juta. Что стало все-таки политической проблемой. Ini menjadi simbol bahwa ada keterputusan tertentu dari masalah nyata para pemilih. Artinya, harga bensin naik bagi para pemilih, harga kebutuhan pokok juga naik, dan inflasi semakin meningkat. Sementara itu, Trump menghabiskan $400 juta untuk membangun aula pesta, tempat dia akan makan malam mewah bersama para tamunya. Pada saat yang sama, semakin banyak warga Amerika yang tidak puas dengan tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah perang dengan Iran dan kenaikan harga. Dan sekarang bagian paling menarik dari episode ini. Tingkat ketidakpercayaan terhadap kebijakan Donald Trump telah mencapai 62%. Dan ini adalah hasil survei yang dilakukan oleh 3 media sekaligus, Washington Post, ABC News, dan Ipsos. Ini adalah rekor selama masa jabatan Donald Trump sebagai presiden, termasuk masa jabatan pertamanya juga. Tingkat persetujuan keseluruhan terhadap presiden turun menjadi 37%. Sementara itu, di antara pemilih independen, hanya 25% yang mendukung Donald Trump. Kebijakan luar negeri dan ekonomi adalah yang paling berdampak pada penurunan peringkat tersebut. Sebanyak 66% warga Amerika sudah mengkritik perang Amerika Serikat melawan Iran, dan hanya 33% yang memandangnya secara positif. Kebijakan ekonomi Donald Trump didukung oleh 34% warga negara. Penurunan tersebut sebesar 7 poin persentase di tengah lonjakan harga bensin. Dan seperti yang dikatakan Beson, jangan berharap harga bensin akan turun sampai akhir tahun ini. Oleh karena itu, ratingnya juga akan turun. Tingkat persetujuan terhadap kebijakan presiden terkait inflasi turun menjadi 27%. Penilaian terendah yang diterima Trump adalah untuk kebijakan terkait biaya hidup secara keseluruhan. Kebijakan tersebut hanya didukung oleh 23% warga Amerika, sementara 76% tidak mendukungnya. Sebanyak 76% warga Amerika mengatakan bahwa kebijakan Trump terkait biaya hidup secara keseluruhan sangat buruk. Kebijakannya negatif, kebijakannya buruk, 76%. Dan disinilah letak paradoksnya. Karena bahkan isu migrasi yang biasanya menjadi kekuatan utama bagi Donald Trump juga ternyata mendapat penilaian negatif. Langkah-langkah di bidang ini disetujui oleh 40% warga Amerika, sementara 59% memiliki pendapat sebaliknya. Mereka menentang kebijakan migrasi Trump. Lebih dari itu, di kalangan warga Amerika, semakin banyak keraguan terhadap kemampuan Trump untuk memimpin negara sama sekali. Sebanyak 59% berpendapat bahwa dia kurang tajam secara intelektual. 55% merasa bahwa kondisi fisiknya tidak memungkinkan dia menjalankan tugas sebagai presiden secara efektif. Sebanyak 71% warga menganggap dia tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. 67% yakin bahwa dia tidak mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Dan 54% menggambarkannya sebagai pemimpin yang lemah. Penilaian negatif juga diberikan kepada tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Trump. Secara khusus, Menteri Kesehatan Robert Kennedy Jr., Direktur FBI Kash Patel, Kepala Pentagon Pete Hegseth, Wakil Presiden J.D. Vance, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Dan satu-satunya orang yang menunjukkan tingkat kepercayaan bersih yang positif adalah Kepala Federal Reserve Jerome Powell, yang saya ingatkan memiliki konflik dengan Trump. Dan dalam situasi seperti ini, Partai Republik berisiko kehilangan posisi mereka di Kongres. Menurut survei, Partai Demokrat sudah unggul 5 poin persentase atas mereka dalam pemilihan Dewan Perwakilan. Dan di antara pemilih yang belum memiliki preferensi partai yang jelas, selisihnya bahkan lebih besar, 49% berbanding 32% untuk keunggulan Partai Demokrat. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Selain itu, jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan sponsor berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Anda juga bisa menggunakan kode QR yang ada di layar Anda. Ini adalah cara paling mudah dan praktis untuk mendukung kanal YouTube ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.